Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala qaidi ghurril muhajjalin. Nabina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Tiada kata yang paling pantas untuk kita rangkai, tiada kalimat yang paling pantas untuk diucap kecuali syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang memudahkan segala niat baik. Makanya Nabi SAW ketika terlaksana niat baik tersebut, Nabi mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala sesuatu. Terlaksananya majlis hari ini adalah karena rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia menyusun, Allah yang menentukan. Manusia merancang, Allah yang mentakdirkan dan mewujudkan. Maka sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Rasul yang dirindu, yang meniti jalannya kita usahakan sepanjang waktu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan. Salah satu pembahasan yang itu penting untuk dipelajari, tetapi terkadang dilupakan oleh sebagian umat, adalah masalah adab. Kalau kita cerna Al-Quranul Karim, maka di dalam Al-Quran ada 3 pembahasan besar, yaitu pembahasan atau akidah. Di dalam Al-Quran ada akidah. Pembahasan kedua dari Al-Quran adalah hukum-hukum. Dan pembahasan ketiga dari Al-Quran itu kisah-kisah. Jadi secara garis besar Al-Quran itu memuat 3 perkara. Masalah akidah, masalah hukum, dan kisah. Nah, kalau kita lihat dari 3 hal ini, tidak disebutkan masalah adab ataupun akhlak. Maka pertanyaannya, tidak mungkin. Pertanyaannya, di manakah pembahasan akhlak? Karena tidak mungkin Islam datang tanpa akhlak dan adab. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya pembahasan adab dan akhlak itu ada dalam masalah akidah. Karena itu jangan sampai kita memperbaiki akidah tapi lupa masalah adab. Karena masalah adab itu adalah masalah yang besar kaitannya dengan akidah. Maka kitab yang kita pegang ini yaitu kitab Adabud Dunya wad Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahur rahman adalah kitab yang sangat penting. Kitab ini sebenarnya dari dulu ingin kita bahas, tetapi terwujudnya hari ini, semoga ini adalah tanda kebaikan. Sebelumnya saya ingin para ummahat memegang dulu kata-kata di awal ini. Al-Imam Al-Mawardi, ini dicatat di awal ya, karena ini penting untuk kedepannya. Silakan. Al-Imam Al-Mawardi, beliau itu adalah salah satu ulama ternama, rahimahullah. Kalau dilihat dari mazhabnya, beliau bermazhab Al-Imam Syafi'i. Mazhab beliau Syafi'i. Beliau memiliki karangan-karangan yang besar, diantaranya dalam masalah fikih, masalah tafsir, masalah fikih, masalah tafsir, dan masalah siyasah syar'iyyah. Dan salah satunya masalah adab adalah kitab beliau ini, yaitu Adabud Dunya wad Din. Tetapi perlu dipegang di sini di awal, ingat. Al-Imam Al-Mawardi, pengarang buku ini, beliau di antara pemahaman akidah beliau adalah akidah Asy'ariyah. Jadi beliau terpapar akidah Asy'ari dan beliau juga terpapar akidah Mu'tazili. Yaitu ada akidah Asy'ariyah, akidah Mu'tazilah, yang mana 2 kelompok ini menyimpang dari pemahaman Ahlu Sunnah. Tetapi pembahasan kitab ini, ingat, pembahasan kitab ini masalah adab.
dan para ulama menerima kitab ini, maka kita ambil kitab ini. Tapi kita tidak akan mengambil akidahnya yang masuk dalam pembahasan akidah Asy'ari. Bisa dipahami di sini ya, Ma'asyiral ummahat. Nah, di sini dalam kitab Adabud Dunya Waddin, beliau akan membahas 5 adab besar. Sebagaimana yang ada di halaman 2, yaitu keutamaan akal dan kehinaan hawa nafsu. Itu yang akan beliau bahas pertama. Kedua, bab kedua adalah adab tentang ilmu. Ketiga, adab dalam masalah agama. Keempat, adab dalam masalah dunia. Kelima, adab dalam masalah jiwa. Kitab ini banyak sekali riwayat dari Al-Quran maupun hadis, tetapi sebagian dari hadisnya dhaif, nanti kita akan sebutkan. Dan indahnya kitab ini banyak juga adalah terdapat ucapan-ucapan para ahli hikmah, para ahli hikmah dan ucapan para penyair. Karena itu berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Innal quluba tamallu kama tamallul abdan." Sesungguhnya hati itu, kata Ali, akan merasakan bosan sebagaimana tubuh itu merasakan bosan. Saya yakin di antara kita pasti ingin melakukan piknik, rekreasi dan sebagainya untuk menghibur jiwanya yang bosan atau menghibur tubuhnya yang letih. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya hati pun demikian. Hati itu bosan sebagaimana tubuh merasakan bosan. Apa kata beliau? Fa'ahdu ilaiha tara'ifal hikmah. Kata Ali, hadiahkanlah kepada hati tersebut keindahan hikmah. Kita pernah dengar ya, pepatah, kemudian pantun dalam negeri kita ya. Kemudian ada sajak demi sajak. Terkadang kita bahagia mendengar sajak itu. Nah, dalam ulama Islam menyebutkan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil pelajaran, dan itu diantaranya ada dalam kitab Adabud Dunya Waddin karangan Al-Imam Al-Mawardi ini. Kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu keutamaan akal dan kehinaan hawa nafsu. Sesekali saya akan kembali ke bahasa Arabnya untuk melihat terjemahannya. Bab pertama adalah keutamaan akal dan kehinaan hawa nafsu. Di sini ingin saya mukaddimahi bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang kemuliaan akal itu tidak ada yang sahih. Ini dipegang di awal. Hadis-hadis yang berbicara tentang keistimewaan akal, kelebihan akal, itu tidak ada yang sahih sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dan ulama yang lain. Di sini beliau sebutkan di halaman 3. Perlu diketahui, setiap keutamaan mempunyai pondasi dan setiap adab mempunyai mata air. Pondasi keutamaan dan mata air adab adalah akal. Di sini beliau sebutkan bahwasanya segala sesuatu itu punya asal usulnya. Segala sesuatu punya dasarnya, punya landasannya, punya pondasinya. Dan beliau ingin sampaikan di sini adalah bahwasanya keutamaan itu bermula dari akal. Dan ucapan beliau ini, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mutlak, artinya tidak semua keutamaan itu dari akal. Karena asal yang menyebabkan seorang itu utama atau hina, mulia atau tidak mulia, itu dikarenakan agamanya. Tetapi di sini yang beliau maksudkan adalah akal yang sehat. Makanya para ulama menyebutkan bahwa akhlak yang mulia tersebut muncul dari 3 sumber. Akhlak mulia itu muncul dari 3 sumber. Kitab ini sangat indah kalau kita bersabar untuk menuntutnya. Semakin ke ujung semakin syahdu kepada hati kita. 3 sumber akhlak mulia. Pertama adalah ad-din al-munazzal, agama yang diturunkan oleh Allah. Ini yang pertama. Agama yang diturunkan oleh Allah. Ini syarah ya, ini enggak ada di kitab. Saya baca kemudian saya syarah. Kemudian yang kedua adalah al-aqlus sadid, akal yang lurus. Pertama agama yang diturunkan oleh Allah, kedua adalah akal yang lurus, dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan yang murni, ilmu pengetahuan yang suci. Jadi kalau kita berpandu dengan agama, kemudian kita memiliki akal yang lurus, dengan pengetahuan yang suci, ilmu yang lepas dari keburukan, maka kita akan menghasilkan akhlak yang mulia. Karena itu, ketika Nabi SAW menyampaikan wasiat kepada wali seorang wanita,
Apa kata Nabi? Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Kalau datang kepada kalian, wahai orang tua, wahai wali, untuk meminang putri kalian, seorang lelaki yang baik agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dengan dia. Nabi memulai kebaikan dengan kebaikan agama, baru dengan akhlak. Yang mana seorang tidak mungkin dikatakan baik akhlaknya kecuali dengan agama. Maka kalau kita melihat ada sebuah ucapan atau mendengar sebuah ucapan mengatakan dia kafir, iya, tetapi baik akhlaknya, maka pada asalnya ucapan ini perlu tanda kutip. Karena asalnya orang itu baik berdasarkan bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi apa? Akal yang sehat. Ketiga, ilmu pengetahuan yang suci. Nah, pondasi keutamaan dan mata airnya adalah adab, kata beliau. Kalau kita punya adalah akal. Kalau akal kita tersebut baik, sehat, akal kita adalah akal yang berjalan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan ilmu pengetahuan sehari demi sehari, majelis demi majelis, bukan hanya sekedar untuk kita dengar, bukan hanya sekedar untuk kita catat, tetapi dibingkai amalan kita dengan akhlak itu, maka akal kita akan membimbing kita pada keutamaan dan mata airnya akan menjadi mata air yang menyehatkan. Kemudian beliau sebutkan, Allah menjadikan akal sebagai asal agama, tiang dunia, dan dia mewajibkan dan dia diwajibkan taklif sesuai kesempurnaan akalnya. Gini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Asalnya Allah tidak membebankan jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang dewasa itu mendapat beban agama? Dapat atau tidak? Tidak. Tidak semua orang dewasa itu dibebankan syariat. Karena di antara orang dewasa ada orang yang gila. Paham di sini ya? Artinya salah satu tanda seorang itu dibebankan syariat, dia harus memiliki akal. Dan ini menandakan mulianya akal. Dan beliau tadi menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal ini sebagai tiang dunia. Artinya adalah setiap orang sempurna akalnya, bisa jadi dia akan menjadi pemimpin di sebuah tempat, di sebuah sesi, di sebuah majelis dan sebagainya. Itu sesuai dengan akalnya. Dan Allah tidak mewajibkan hamba kecuali kalau hamba itu berakal. Maka orang gila tidak wajib ibadahnya. Orang gila tidak harus imsak ketika masuk waktu subuh di bulan Ramadan dan sebagainya. Karena akalnya tidak berfungsi. Kemudian beliau sebutkan, dia menjadikan dunia diatur oleh ketetapan akal, menyatukan para makhluknya dengan akal, padahal keinginan dan kebutuhan keduanya berbeda, serta tujuan maksudnya bertentangan. Allah mengkategorikan ibadah ke dalam dua kategori. Pertama, ibadah yang wajib karena sebab akal. Yang kedua, syariat yang menguatkan kategori ini. Kedua, ibadah yang boleh secara akal, syariat mewajibkan kategori ini, jadi akal adalah pilar dua kategori tersebut. Di sini beliau sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi ibadah itu ada dua macam, kata beliau. Yang pertama adalah ibadah yang wajib karena sebab akal. Ibadah yang wajib karena sebab akal. Yang kedua, ibadah yang boleh secara akal. Nah, ibadah yang wajib karena akal, ibadah yang boleh karena akal, ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya akal itu adalah salah satu sebab wajibnya seorang menjalankan ibadah. Nah, di sini menandakan kepada kita bahwa akal ini ada kaitannya dengan ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau membawakan riwayat dari Nabi SAW, saya bacakan bahasa Arabnya. Maktasabal mar'u mithla aqlin yahdi sahibahu ila huda aw yaruddahu an rada. Tidak ada dalam riwayat ini, tidak ada usaha yang bisa dilakukan oleh seseorang seperti akal yang digunakan oleh pemiliknya untuk mendapatkan hidayah atau menghindarkannya dari kehinaan. Sekali lagi, hadis tentang masalah akal, apa derajatnya? Tidak ada yang sahih. Pegang ini ya. Berarti hadis ini juga tidak sahih. Bahkan hadis ini adalah kata para ulama, hadis yang palsu. Tetapi maknanya indah, perhatikan. Bahwasanya di sini beliau ingin mensyaratkan bahwa akal tersebut
bisa menjadi penentu dapat atau tidaknya seorang terhadap hidayah, walaupun tidak mutlak. Tapi di antara sebab orang mendapatkan hidayah adalah fungsi akalnya berjalan atau tidak. Maka saya ingin katakan, orang yang paling berakal adalah orang yang menerima hidayah walaupun dia dihinakan oleh manusia. Ini catat penting dalam hidup. Orang yang berakal adalah orang yang menerima hidayah walaupun akibatnya dia dihinakan oleh manusia. Walaupun akibatnya dia dihinakan oleh manusia. Kita lihat paman Nabi alaihi salatu wassalam yang bertahun-tahun membantu, membela, menjaga, melindungi, bahkan lapar bersama Nabi, dibaikot bersama Nabi, yaitu Abu Talib. Dia membela Nabi. Dia di tengah masyarakatnya dikatakan sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang terpandang. Tetapi dia wafat di atas kekufuran. Apakah dia dikatakan sebagai orang yang berakal, sebagai orang yang cerdas? Jawabannya tidak. Karena akal yang cerdas itu, ma'asyarul muslimat, adalah yang membimbing kita untuk menerima kebenaran walaupun jiwa kita berontak. Akal yang baik itu yang membimbing jiwa kita untuk menerima kebenaran walaupun jiwa kita berontak. Maka kita harus perhatikan, kalau ternyata akal kita menolak kebenaran demi, dalam tanda kutip, mempertahankan kemuliaan, maka berarti kita bukan orang yang cerdas. Contohnya siapa? Abu Talib tadi. Contohnya siapa lagi? Abu Jahal. Abu Jahal sebelum diutusnya Nabi, Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Tetapi lakopnya adalah kunyahnya Abu Jahal. Sebelum Nabi diutus, kunyahnya itu Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya seorang yang bijaksana. Karena Abu Jahal ini punya pendapat-pendapat yang walaupun usianya muda, tetapi dia diterima pendapatnya di tengah-tengah pemimpin Quraisy. Nah, Abul Hakam, orang yang bijaksana, kenapa tiba-tiba berubah menjadi Abu Jahal, orang yang sangat jahil? Disebabkan kenapa? Karena kepintaran yang dieluh-eluhkan manusia yang ada pada Abu Jahal itu tidak bisa membuat dia menerima syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa di sini ya? Artinya adalah akal yang baik adalah yang menjadikan kita mulia dengan hidayah. Kalau akal tersebut ternyata menjadikan kita hina, tidak menerima kebenaran, maka kita adalah pemilik akal yang rendah. Kemudian di sini beliau membawakan lagi. Diriwayatkan dari Nabi, ini hadisnya juga lemah. Segala sesuatu yang dikerjakan itu memiliki pilar, dan pilar perbuatan seorang adalah akalnya. Sesuai kadar akalnya, ibadah terhadap Tuhan itu ditentukan. Ini tidak mutlak ya, tidak semua orang yang pintar itu, artinya tidak semua orang yang IQ-nya tinggi, ibadahnya tinggi. Tidak semua. Maka hadis dalam masalah ini adalah hadis yang lemah. Tetapi akal berfungsi tidak untuk menentukan ibadah. Berfungsi. Orang bisa pilih-pilih ibadah. Misalnya, kata Nabi SAW, Inna likulli amalin sirrah. Perhatikan hadis ini obat dalam hijrah. Kata Nabi, Inna likulli amalin sirrah. Setiap amalan itu ada masa rajinnya. Hari ini kita rajin, kemarin kita rajin, 2 hari yang lalu kita rajin. Besok semoga kita tetap rajin. Inna likulli amalin sirrah. Semua amalan punya masa rajinnya. Walikulli sirratin fatrah. Tetapi setelah masa rajin, itu ada masa futur. Down, malas, banyak alasan dan sebagainya. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang rajinnya, barang siapa yang futurnya, malasnya masih dalam sunnahku, maka dia selamat. Dalam petunjuk, faqad ihtada. Dan siapa yang futurnya, malasnya dalam kemaksiatan, berada di luar jalur sunnah Nabi, maka dia binasa, kata Nabi. Di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya ya, akal tersebut bisa kita tempatkan untuk berpindah-pindah amalan agar tetap dalam jalur Nabi. Misalnya gini. Seorang ketika dia rajin nih, dia hadir ke majelis ilmu, rajin, hadir terus di majelis ilmu. Ketika dia futur, maka dia harus cari cara yang lain. Misalnya, dia mendengarkan kajian, walaupun tidak hadir. Tapi ketika futur. Ketika dia futur mungkin puasa sunnah.
maka dia harus mencari cara lain, mungkin dengan sholat sunnah. Maka ini orang bisa menimbang itu dengan akal dia, agar dia tidak jatuh di dalam futur yang berlarut, dan futur ini adalah salah satu sebab seorang itu kembali kepada kejahilannya jamaah. Karena itu sebisa-bisa mungkin kita berusaha untuk menghindari sebab yang mendatangkan futur. Di sini disebutkan sebuah ucapan yang sangat indah, yaitu disebutkan, apakah kalian tidak mendengar perkataan orang yang jahat? Ini penduduk neraka maksudnya. Di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan penduduk neraka. Ucapan orang yang dulu waktu di dunia itu suka berbuat jahat, waktu di dunia maksiat, waktu di dunia tersebut melakukan amalan-amalan yang jauh dari ketaatan. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata penduduk neraka nih, perhatikan, semoga kita enggak ucapkan ucapan ini. Nanti di akhirat penduduk neraka mengatakan, lau kunna nasma, andai dulu kami mau mendengar, au na'kil, atau kami mau menggunakan akal, ma kunna fi ashabis sair, kami tidak mungkin menjadi penduduk neraka. Perhatikan jemaah, salah satu alasan kenapa mereka masuk ke dalam neraka, mereka enggak pakai akalnya. Mereka enggak pakai akalnya. Maka maksud Imam Al-Mawardi membawakan ini adalah mengajarkan kepada kita bahwasanya akal tersebut punya peran dalam menyelamatkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari neraka. Kita perhatikan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya bacakan bahasa Arabnya dulu. Kata beliau, aslur rajuli akluhu wa hasabuhu dinuhu wa muru'atuhu khuluquhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kekuatan seorang lelaki adalah akalnya, kecukupannya adalah agamanya, dan kehormatannya adalah perilakunya. Kita ambil yang pertama, kekuatan seseorang itu adalah akalnya. Yang mana orang sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatan dia, kalau dia tidak bisa berhujjah dengan akalnya, apakah dia akan dianggap kuat oleh orang lain? Betapa banyak orang yang kaya tapi digulingkan oleh orang yang miskin karena kaya ini lemah akalnya. Maka akal ini salah satu keistimewaannya adalah dia memiliki peran untuk menjadikan seorang itu kuat. Makanya dalam sosok pemimpin perang, dia bukan hanya orang yang taat agama, tapi akalnya juga harus bermain, bagaimana menyusun pasukan, dari mana menyerang, bagaimana bertahan, di mana pasukan panah, dan seterusnya. Maka hal ini perlu diperhatikan, ma'asyira al-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri memiliki ucapan yang sangat indah. Di sini dibawakan oleh Imam Al-Mawardi rahimahur rahman. Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in ya. Nah, jangan sampai hilang fokus. Imam Hasan Al-Basri memiliki ucapan yang sangat indah. Kata beliau, mastauda'allahu ahadan aqlan illa stanqadhahu bihi yawman ma. Perhatikan ini. Kata beliau Hasan Al-Basri, setiap orang itu dititipkan oleh Allah akal. Setiap orang dititipkan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat, kata beliau, akal itu akan menyelamatkan dia. Ya, dia akan menyelamatkan, di sini beliau sebutkan, maka dia akan menyelamatkannya dengan akal itu. Allah akan menyelamatkan hamba itu dengan akal. Maksudnya gini, Allah kan berikan semua manusia itu akal di dalam diri, di dalam tubuh hamba itu. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, dengan akal ini, kenapa Allah berikan akal? Bukan sia-sia. Di antara satu hikmahnya, kata beliau, adalah dengan akal itulah seorang bisa berpikir ketika dia di hadapan, di persimpangan jalan, dia pikir, ini jalan yang sunnah, ini jalan yang bidah, ini jalan yang menuju kepada Rasul, ini jalan menuju kepada iblis, ini jalan menuju kepada neraka, ini jalan menuju kepada surga. Dengan apa dia menimbang hal itu? Selain dengan agama, dengan akalnya. Maka akal ini punya peran untuk menyelamatkan kita jamaah. Maka
Nanti beliau akan sebutkan bahwa akal itu ada dua dan sebagainya. Nanti pelan-pelan kita akan paham insyaallah azza wajalla. Maka di sini kita ingin sampaikan melalui ucapan Hasan Al-Basri ini mengatakan kepada kita seakan-akan beliau ingin menegur kita kalau ternyata hingga detik ini akal kita tidak bisa menjadikan kita selamat dari jalan kesesatan, berarti kita adalah orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus timbang ya, hidup di dunia ini sebagaimana sering saya ucapkan di majelis teman-teman, detik jarum jam seakan mengingatkan kepada kita bahwasanya detik jantung tersebut sebagaimana jam nanti kalau habis baterainya akan mati detik-detiknya sama, jantung pun sama. Detak jantung itu akan stop pada waktunya. Pertukaran pindah siang dan malam, pergantian antara mentari dan rembulan, seakan mengabarkan kepada kita, hari ini kau di dunia, besok kau di alam kubur. Kemudian kau di alam akhirat. Imma surga, imma neraka. Antara surga dan neraka. Maka akal yang diberikan oleh Allah harusnya menyelamatkan kita. Makanya ya, orang-orang yang kita lihat di zaman Nabi SAW itu, di antaranya adalah Salman Al-Farisi, dari seorang Majusi, berpindah agama Nasrani, berpindah dari pendeta yang satu ke pendeta yang lain. Ya, dia awalnya adalah anak bangsawan, kemudian sampai di Madinah menjadi budak. Apakah Salman ini demi memperjuangkan hidayah, dia rela menjadi budak? Apakah dia dikatakan sebagai orang yang jahil? Jawabannya tidak. Justru proses dia menjadi budak, itulah sebab dia mendapatkan hidayah. Maka di sini kita harus perhatikan, akal kita gunakan untuk menyelamatkan kita. Kadang orang punya gengsi dengan akalnya. Dia merasa saya lulusan S2, saya lulusan S3 dan sebagainya. Sehingga ketika melihat yang menasehati dia, yang menyampaikan wejangan kepada dia, yang menegur dia, yang mengirim risalah untuk dia, orang yang tidak lebih bertitle daripada dia, maka dia rendahkan nasihat itu. Maka itu akal yang tidak menyelamatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atau jadikan untuk kita akal yang bisa menyelamatkan kita. Kemudian di sini beliau sebutkan seorang sastrawan mengatakan hal senada. Fadhali. Teman semua orang adalah akalnya, musuhnya adalah kebodohannya. Kalaupun seorang itu dia nggak punya teman, selama akalnya itu adalah akal yang baik, maka dia punya teman. Bisa paham di sini ya? Dia mungkin nggak punya teman, lingkungannya mungkin sepi dari pertemanan, karena sekitarnya mungkin teman yang tidak bagus, maka akal dia yang baik itu cukup menjadi temannya. Tujuan dari teman itu apa sih sebenarnya? Tujuan dari teman itu bukan hanya untuk ngumpul-ngumpul, bukan hanya untuk menyampaikan cerita ini dan cerita itu, tapi tujuan dari teman itu adalah menghadirkan kebahagiaan yang hakiki. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Berkumpul, ketemu dengan saudara seiman, saudari muslimat ketemu dengan saudari seiman. Tujuannya apa? Menghibur lara, menyenangkan jiwa. Kapan jiwa itu menjadi tenang? Dengan kebenaran. Nah, kalau ternyata kita ngumpul hanya sekedar untuk ini dan itu tanpa ada unsur yang menenangkan hati lebih dekat kepada pencipta langit dan bumi, maka berarti kita seperti orang yang hilang akal. Maka teman seseorang itu akalnya, musuhnya adalah kebodohannya. Ya, sekali lagi ya, walaupun dia kaya, walaupun dia nasabnya mulia, walaupun dia adalah orang yang dipandang di masyarakatnya, selama akalnya itu adalah akal yang tidak berbuah, artinya dia jahil, maka itu adalah musuh. Maka disebutkan dalam sebuah pepatah, al-mar'u aduun ma jahilu. Al-mar'u aduun ma jahilahu. Seorang itu musuh sesuatu yang dia tidak ketahui. Saya ulangi. Seseorang itu musuh sesuatu yang dia tidak tahu. Saya ulangi. Seorang itu musuh sesuatu yang dia tidak ketahui. Contohnya, hari ini alhamdulillah Allah berikan kepada kita hidayah untuk lebih mengenal syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu kita punya kisah. Sebelum kita memegang sunnah ini, kita punya kisah dan sejarah hidup. Dan ternyata setelah kita memegang sunnah ini, ternyata orang lain juga punya kisah dengan sunnah ini. Apa?
mereka membenci, bahkan menutup, membubarkan kajian, menolak diadakan majelis ini dan majelis itu. Padahal kita sangat yakin agama yang berjalan dengan syariat Nabi, bimbingan Nabi itu benar. Kan begitu? Tapi pertanyaan kenapa mereka menutup majelis, menutup masjid, mensegel masjid, mengganggu kajian dan sebagainya. Kenapa kajian yang benar itu dimusuhi? Karena dia tidak tahu, makanya dia memusuhi. Maka kenali sesuatu, maka engkau akan mencintai. Kenali kebenaran, engkau akan mencintainya. Kalau kita nggak tahu, maka kita akan membencinya. Contoh yang lain, misalnya seorang sakit, kemudian dia kena tumor mungkin di kakinya. Kemudian akhirnya orang tuanya atau keluarganya berdialog dengan dokter. Akhirnya dokter ngasih keputusan orang ini harus diamputasi. Kakinya dua-duanya harus diamputasi. Maka kita harus tahu bahwasanya kalau orang tua membuat keputusan deal dokter, amputasi saja keluarga saya ini kakinya. Kalau anak ini atau orang yang akan diamputasi kakinya ini nggak ngerti unsur kebaikan, maka dia benci nggak kepada keputusan keluarganya? Dia akan benci, kok kaki saya dipotong, kan begitu. Tetapi kalau dia tahu hakikatnya bahwa sejak diamputasi ini agar penyakitnya nggak menjalar ke seluruh tubuh, andai dia tahu itu, maka dia akan mencintai mereka atau tidak? Akan mencintai. Maka orang akan menjadi musuh sesuatu yang dia tidak mengerti. Maka gimana agar kita bisa jatuh cinta kepada banyak kebenaran? Pelajari terus, jemaah. Pelajari terus. Makanya pepatah Arab mengatakan, sangat indah ini. Ini bisa ditulis di dalam, bisa ditempel, dicetak untuk dijadikan pengganti foto di rumah dengan frame atau dipampang di status dan sebagainya. Pepatah Arab mengatakan, sadiquka man abkaka la man adhakaka. Sadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu yang sebenarnya itu adalah yang membuatmu menangis, bukan yang membuatmu tertawa. Temanmu yang sebenarnya yang membuatmu menangis, bukan yang membuatmu tertawa. Artinya yang membuatmu menangis karena apa? Karena engkau telah jauh dari Allah, dia ingatkan, akhirnya engkau bertobat. Bukan teman happy-happy saja. Apapun kalau ngumpul sama dia pasti bahagia. Kalau ngumpul sama dia pasti tertawa. Ini bukan, kita hidup di dunia ini bukan hidup di dunia stand up, masyarakat muslimah. Kita bukan hidup di dunia stand up. Kita hidup bukan di dunia komedi. Kita hidup di dunia yang dunia ini tidak pernah membiarkan kita untuk nyaman bersama Allah. Maka tertawa itu dijadikan salah satu sebab kerasnya hati oleh Nabi Sallam. Salah satu sebab yang membuat kita kerasnya hati itu banyak tertawa. Pepatah yang lain mengatakan apa? Ini lebih indah lagi juga. Perhatikan, ini yang bisa bahasa Arab indah banget. Yang sudah mulai bahasa Arab nanti pelajari pepatah ini. Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Indah nggak nih bahasanya? Indah kan? Bahasanya simpel, tapi kalau orang nggak ngerti ya nggak indah jadinya. Nah, saya ulangi. Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Apa artinya? Temanmu yang sebenarnya itu adalah teman yang jujur, bukan teman yang apa engkau kata, pokoknya apapun ucapanmu benar deh. Bukan gitu teman kita. Apapun yang kita perbuat, dia benarkan. Apapun yang kita ucapkan, dia bilang benar. Padahal salah. Manusia itu kan tempatnya salah dan dosa. Tapi kalau kita punya teman, apapun yang kita ngomong, oh, betul, benar juga tuh kayak gitu. Apa yang kita perbuat, oh nggak masalah itu. Ini bukan teman kita. Tapi teman kita yang jujur. Maaf, kita telah lama berteman, kita telah lama bersahabat, kita telah lama berkawan. Tapi sepertinya hari ini anti salah. Sepertinya ini kurang tepat. Sepertinya maksudnya yang sebenarnya harusnya begini. Itu baru teman. Itu baru teman. Teman seperti inilah kelak yang akan menjadi syafaat di hari kiamat. Ketika dia disuruh Allah masuk surga, dia akan mengatakan, ya Allah, mana fulanah yang dulu di majelis bareng ana? Dulu dia hadir sama ana, dulu dia belajar sama ana, mana dia? Maka Allah katakan dia di neraka. Maka orang ini mengatakan, fima ma'na. Ya Allah, bagaimana mungkin dulu kami bersama di dunia?
kemudian sekarang kami terpisah di akhirat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkan dia dari neraka. Teman seperti ini yang kita mau, jemaah. Teman seperti ini yang kita mau. Maka seorang tersebut ya harus tahu sesuatu yang benar itu bagaimana agar dia tidak memusuhinya. Sastrawan lain berkata, sebaik-baik karunia adalah akal, seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Sekali lagi ini nggak mutlak ya, tapi maksudnya adalah sebaik-baik karunia adalah akal. Maksudnya adalah karunia berupa akal ini adalah akal yang sehat, akal yang lebih mengedepankan kebenaran daripada kepentingan, akal yang lebih mengedepankan Allah daripada semua harta-harta dan keinginan-keinginan dunia. Dan beliau katakan tadi apa? Seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Memang ini salah satu musibah yang sangat besar adalah kebodohan. Makanya pernahkah kita dengar kisah seorang sahabat yang dia terkena batu kepalanya, kemudian dia tidur di malam harinya, dia mimpi basah, kemudian dia harus mandi kan begitu? Dia tanya kepada seorang sahabat, apakah saya punya uzur untuk nggak mandi? Kepala saya ini bocor kan gitu. Kata sahabat ini, kata orang ini, dia mengatakan, kau nggak punya alasan untuk tidak mandi. Maka akhirnya dia mandi, maka dia mati. Kata Nabi SAW, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh dia dengan fatwa yang salah. Maka semoga Allah menghancurkan mereka. Kata Nabi, fa inna shifa'al ai atau i as-su'al. Sesungguhnya kata beliau, obat dari kebodohan adalah bertanya. Maka seburuk-buruk musibah diantaranya adalah kebodohan. Maka hal ini semoga menjadi motivasi kita untuk selalu lebih apa? Lebih belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau membawakan syair. Ini kalau ada bahasa Arabnya di buku sangat indah sebenarnya. Saya baca nanti bahasa Arabnya. Syair ini diucapkan oleh Ibrahim bin Hassan. Ibrahim bin Hassan ini adalah salah satu seorang penyair. Ucapan syairnya adalah yazinul fata fin nasi sihhatu aqlihi wa in kana mahzuran alaihi makasibu. Hiasan seorang pemuda di kalangan manusia adalah kesehatan akalnya, meskipun penghasilannya terlarang. Meskipun penghasilannya terlarang, artinya dia tersebut akan dilihat indah oleh sebagian orang karena pandainya akalnya, walaupun mungkin dia adalah orang yang mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah. Ini tidak membenarkan perbuatan yang salah ya, tapi maksudnya realitanya adalah orang akan melihat sesuatu itu, orang akan memandang orang yang lain itu sebagai sesuatu yang mulia, yang cerdas kalau dia mampu menggunakan akalnya. Maka di antara para pengacara misalnya, para jaksa misalnya, karena kecerdasan akalnya orang akan menganggap dia benar walaupun dia salah. Ini sama sekali tidak membenarkan kesalahan ya, tapi ini hanya berbicara tentang peran akal, punya pengaruh. Yashinul fata fin nasi qillatu aqlihi wa in karumat a'rafuhu wa manasibu. Kata beliau, aib seorang itu di kalangan manusia adalah sedikit akalnya, meskipun keturunan dan nasabnya mulia. Jadi nasab, keturunan, darah biru, darah pink dan sebagainya itu nggak ngaruh. Kalau akalnya apa? Lemah. Kalau akalnya lemah. Makanya salah satu juga sebab runtuhnya kerajaan Persia, ya, kerajaan Persia itu karena di antara pemimpin terakhir mereka itu orang yang lemah akalnya. Lemah akalnya. Walaupun ini tentunya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya'ishul fata bil aqli fin nasi innahu 'alal aqli yajri ilmuhu wa tajaribuhu. Insyaallah. Kata beliau, kehidupan pemuda di kalangan manusia ada dalam akalnya. Karena Allah, karunia Allah yang paling utama kepada seseorang. Jadi dia itu hidup berjalan dengan menilai sesuatu. Ini baik dia ikuti, ini baik dia lakukan, ini buruk dia hindari, ini buruk dia tidak kerjakan.
Dengan itu, dengan akalnya itu, dia dianggap hidup di tengah manusia dengan kehidupan yang mulia. Ya makanya kalau kita lihat di masyarakat kita, walaupun zaman sekarang sudah sedikit, kalau dulu orang itu menjadikan orang itu sebagai RT, sebagai RW itu kenapa? Kebijakannya kan begitu ya. Ini orang bijak, ini orang kalau ngambil pendapat didengerin banyak orang, maka dia dijadikan RT, RW, kepala dusun dan sebagainya dulu. Nah, itu kenapa? Karena orang melihat bahwasanya akal ini punya peran untuk menentukan maslahat, walaupun tidak sebesar wahyu. Ya, tetapi kata beliau di sini, karunia Allah yang paling utama kepada seorang itu adalah akal. Dalam bab ini ya, kita tidak membandingkan dia dengan wahyu. Wa afdalu, tadi disebutkan alal akli tajri ilmuhu wa tajaribu. Berdasarkan akal, ilmu dan pengalamannya itu berjalan. Wa afdalu qismillahi lil mar'i aqluhu falaysa minal asya'i syai'un yuqaribuhu. Karunia Allah yang paling utama kepada seorang adalah akalnya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Kayak ini tidak benar, syair ini enggak benar. Yang paling apa namanya? Yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah qalbunya tentunya. Qalbunya. Dengan itu dia bisa melihat dan menampung kebenaran. Idza akmalar rahmanu lil mar'i aqlahu faqad kamulat akhlaquhu wa ma'aribuhu. Perhatikan yang terakhir. Perhatikan yang terakhir. Jika Allah yang Maha Pengasih menyempurnakan akal seseorang, maka perilaku dan tujuannya benar-benar sempurna. Jadi akal itu punya peran juga mempengaruhi akhlak masyarakat muslimat. Makanya saya masih ingat pesan guru kita. Kenal tidak dengan Ustaz Adil Harahap? Sebagian kenal ya insyaallah ya. Rahimahullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya, dan melapangkan kuburannya dan masukkan ke dalam surga. Di antara ucapan beliau kepada ana adalah beliau katakan, di antara ini kan beliau, kita ketahui beliau kan poligami ya. Beliau poligami dan beliau pernah gagal juga dalam satu pernikahannya. Ini sama sekali tidak merendahkan siapapun dan tidak ingin menyudutkan siapapun. Salah satu ucapan yang beliau sampaikan kepada saya adalah salah satu cara untuk memilih istri. Tapi ini tentunya tidak masuk dalam dalil ya. Kata beliau adalah salah satu cara untuk memilih pasangan hidup, karena ini saya berbicara kepada muslimat, adalah pilihlah seorang yang cerdas. Pilihlah seorang yang cerdas. Perhatikan di sini disebutkan, jika Allah yang Maha Pengasih menyempurnakan akal seorang, maka perilakunya akan benar-benar telah sempurna. Kenapa beliau katakan pilih pasangan yang cerdas? Karena pasangan cerdas ini di lapangan insya Allah ibu-ibu akan pahami lah dengan keluarga masing-masing ya. Keluarga masing-masing, bukan lihat keluarga tetangga, keluarga masing-masing. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, itu akan mudah clear, akan stop pada waktu yang begitu cepat kalau orang yang menjalin hubungan suami istri ini akalnya sempurna. Benar tidak ini? Benar ini. Kalau orang yang hidup tersebut di rumah tangga itu salah satunya atau bahkan kedua-duanya orang yang kurang akalnya, kita tidak katakan dia gila, tapi kurang akalnya, tidak sempurna akalnya, maka yang bukan masalah menjadi masalah. Yang bukan masalah menjadi masalah. Misalnya dia minta beli bakso. Jadi saya jadi ngambil contohnya Ustaz Haris. Nah, bakso. Tapi ini ceritanya berbeda ya. Ini bukan kisah pribadi ya. Jangan sampai, oh itu kayaknya keluarga Ustadz deh. Bukan. Ini sama sekali tidak. Misalnya diminta beliin bakso. Akhirnya dibeliin bakso, kemudian bawa ke rumah. Ya. Kemudian setelah makan, ini kayaknya baksonya beda deh, nggak tempat yang biasa adik beli, misalnya gitu. Masalah atau tidak masalah bagi orang yang tidak sempurna akalnya. Tidak sempurna akalnya. Makanya tadi saya baca waktu perjalanan di sini, saya berada di belakang truk. Dan truk kita itu kan, truk di negeri kita, lori-lori di negeri kita itu kadang kan banyak tulisan tuh di belakang. Tulisan saya baca tadi, subhanallah. Dan saya tidak sangka akan jadi bahan materi hari ini.
Itu tulisannya gini, kalau lambat pulang dicari, setelah pulang disuruh pergi. Ini pekerja keras nih suaminya supir truk. Kalau lambat pulang, dicari. Kemana aja sih? Kok nggak pulang-pulang? Di mana? Kalau pulang, disuruh pergi. Jangan lama-lama di rumah. Seterusnya. Ini akan terjadi kalau lemah akal. Akan lemah akalnya. Maka pemberian akal ini adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, masih di halaman 4, perlu diketahui dengan akal, hakikat sesuatu bisa diketahui serta bisa dibedakan antara kebaikan dan keburukan. Akal bisa dikategorikan ke dalam dua kategori. Di sini ucapan beliau, perlu diketahui dengan akal hakikat sesuatu bisa diketahui serta dibedakan antara kebaikan dan keburukan. Ini tidak mutlak jamaah. Ini tidak mutlak. Jadi ucapan ini enggak 100% benar. Ini harus kita rinci. Harus kita rinci. Kenapa? Karena masalah akal untuk menentukan baik buruk itu tidak 100% peran akal. Tidak 100% peran akal. Maka dalam hal ini perlu perincian. Ya, makanya dalam masalah ini para ulama menyebutkan bahwasanya penentu baik buruknya suatu perkara asalnya adalah wahyu. Asalnya adalah wahyu, bukan akal, bukan akal. Nah, di sini beliau sebutkan akal itu ada dua kategori. Kita tutup dengan masalah ini ya. Akal itu ada dua kategori, yaitu akal naluri, dalam bahasa Arabnya disebut gharizi, akal bawaan itu Allah sudah ciptakan kita sejak awal. Dan yang kedua adalah akal kasbi, akal yang didapat melalui proses pembiasaan. Pertama akalnya akal naluri, bawaan. Semua orang punya akal bawaan. Kemudian yang kedua adalah akal kasbi, yaitu akal yang didapatkan karena hasil dia usaha menjalani hidup dengan pengalaman-pengalaman, bertambah akalnya. Apa itu akal naluri, apa itu akal kasbi? Beliau jelaskan di sini. Kata beliau, akal naluri adalah akal hakiki, memiliki limit yang berkorelasi dengan taklid. Artinya orang akan mendapat beban syariat atau tidak dengan akalnya. Kalau dia berakal, dia dibebankan syariat. Kalau tidak berakal, tidak dibebankan syariat. Tidak melewati hingga batas berlebihan dan tidak lemah hingga batas kekurangan. Jadi, akal naluri itu adalah akal yang pertengahan. Dia nggak overacting, dia juga tidak loading. Begitu ya. Nggak terlalu loading. Nggak overacting, nggak terlalu loading. Artinya dia adalah seorang itu pada asalnya punya akal yang standarnya nggak terlalu jauh lah, nggak terlalu jauh pada asalnya. Dengan akal naluri ini, kata beliau, manusia berbeda dengan semua makhluk hidup jika hal itu sempurna berada pada manusia. Dengan akal ini artinya manusia dibedakan manusia dibedakan dengan hewan, dengan tumbuhan. Inilah yang dimaksud dengan akal naluri. Maka dia disebut sebagai manusia yang berakal dan lahir sebagai batas kesempurnaan. Seperti seorang penyair mengucapkan, di sini beliau sebutkan ucapan seorang penyair, yaitu Salih Abdul Quddus. Ucapannya, "Idza tamma aqlul mar'i tammat umuruhu wa tammat amalihi wa tamma sana'uhu." Jika akal seorang itu sempurna, dalam riwayat lain disebutkan wa tamma bina'uhu. Jika akal seorang itu sempurna, maka urusannya sempurna. Harapannya sempurna, bangunannya pun sempurna. Ini adalah akal, inilah yang membedakan kita dengan makhluk selain kita, yaitu dengan tumbuhan, dengan benda mati, dengan hewan. Allah berfirman, liyunzira man kana hayya, agar Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Ahli tafsir, di antaranya Imam Ad-Dhahhak, menyebutkan orang yang hidup artinya orang yang hidup akalnya, orang yang berakal. Jadi kita ini kan baca Quran tuh, kita dengar hadis, kita dengar ceramah dan sebagainya. Kapan hadis dan Al-Quran yang kita dengar, ceramah yang kita dengar itu bisa bermanfaat bagi kita? Kalau akalnya
fungsi. Kalau akal naluri ini berfungsi. Nah, beliau sebutkan, ini saya cepatin, tentang akal naluri dan ciri-cirinya. Para ahli berbeda pendapat dan mazhab. Ada ahli yang berkata akal adalah esensi abstrak yang membedakan antara hakikat dan hakikat-hakikat informasi. Para ahli yang mendukung pendapat ini berbeda pendapat mengenai lokasinya. Nah, ini sampai, perhatikan ini halaman berapa? Halaman 5 sampai halaman 6 sampai halaman 7. Itu nggak usah dibaca. Karena di situ ada akidah Mu'tazilah dan akidah Asy'ariyah. Nggak usah dibaca ya. Kalau di rumah nanti nggak usah dibaca. Itu harus ada guru. Di dalam pembahasan ini tadi nanti ada ucapan jauhar dan arad. Jauhar dan arad itu adalah istilah yang dibuat oleh ahlul kalam. Kemudian beliau sebutkan, sedang akal yang diperoleh melalui proses usaha adalah hasil dari akal naluri. Tadi akal ada berapa? Dua kan? Pertama naluri, kedua yang didapat dengan usaha. Itu di paragraf terakhir dari halaman 7. Sedangkan akal yang diperoleh melalui proses usaha adalah hasil dari akal naluri, yaitu puncak ma'rifat, validitas siasat, dan ketepatan berpikir. Semua ini tidak terbatas karena dia berkembang jika digunakan dan berkurang jika diabaikan. Nah ini penting ibu-ibu. Jadi akal pertama tadi bisa dipahami tidak? Akal pertama adalah akal yang bawaan. Masing-masing punya limit yang sudah diberikan oleh Allah masing-masing. Tetapi akal yang kedua ini adalah akal yang kita kembangkan. Artinya asalnya kan orang punya ilmu, tapi setelah dia belajar makin berilmu. Semakin lanjut usianya semakin punya pengalaman hidup. Nah itu yang disebut dengan akal yang diperoleh melalui proses usaha atau akal kasbi. Tetapi ingat di sini ada poin indah yang beliau sebutkan. Akal kasbi ini tidak terbatas. Akal kasbi itu tidak terbatas. Artinya akal itu bisa dikembangkan tanpa batas. Artinya apakah orang itu kalau sudah profesor berarti akalnya nggak bisa dikembangkan lagi? Apakah begitu? Tidak. Masih bisa kan dia mengembangkan? Nah, tetapi yang ingin kita jelaskan juga di sini adalah bahwasanya akal itu bisa bertambah dan berkurang seperti iman bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan, berkurangnya iman dengan maksiat. Adapun akal, dia itu berkembang kalau digunakan. Kalau tidak digunakan, maka dia akan lemah. Jadi gini, orang kalau dia malas belajar, malas baca minimalnya, ya, dia semakin hari semakin bodoh. Dulu dia pernah belajar, misalnya sejauh ini kan ibu-ibu jadi ibu rumah tangga. Ini bukan guru kan, nggak ada guru di sini kan ya. Mungkin ada guru nanti di rumah masing-masing setelah itu. Ilmu yang dulu dipelajari, bahkan mungkin ada yang pernah kuliah. Semakin ingat apa semakin lupa? Hah? Semakin lupa, kenapa? Karena dia tidak digunakan. Itulah berkurangnya akal. Sama, pernah nggak mengalami kasus futur baca Quran? Atau sampai sekarang masih futur setelah Ramadan? Nah, orang kalau futur baca Quran kan berarti dia nggak mau baca tuh. Suara saja berbeda ketika kita rutin baca Quran dengan baru mulai lagi setelah sekian lama. Beda. Kayaknya agak berat nih saya bacanya. Kayaknya lebih salah saya bacanya. Karena itu pengaruh. Suara saja. Akal pun sama. Dia digunakan semakin berkembang, diabaikan semakin berkurang. Nah, perkembangannya bisa terjadi melalui dua cara. Cara mengembangkan akal. Cara meningkatkan kualitas akal itu ada dua. Pertama, dengan memperbanyak penggunaannya. Itu digunakan terus, yaitu tidak dihalangi oleh hawa nafsu yang mencegah dan syahwat yang menyingkirkan. Jadi digunakan tapi bukan dengan melalui metode hawa nafsu. Jadi digunakan dalam hal yang bermanfaat. Sebagaimana pengalaman, ketetapan, perencanaan, kualitas percobaan dan praktek itu didapatkan oleh orang yang sudah sepuh. Artinya orang semakin tua kan semakin makan asam garam. Kemudian
Oleh karena itu orang Arab memuji pendapat orang yang sudah tua. Memuji pendapat yang orang sudah tua. Kenapa dipuji? Karena umurnya mengajarkan dia tentang pengalaman hidup. Umurnya mengajarkan tentang pengalaman hidup. 3 menit lagi ya, sabar ya. Orang yang sudah tua adalah, kata orang Arab nih, orang yang sudah tua itu seperti pohon yang berwibawa dan sumber informasi. Itu kata orang Arab. Orang kalau sudah tua itu ditanya, diminta pengalaman dan sebagainya. Itu kata sebagian para orang-orang Arab. Mereka mengatakan panah mereka tidak meleset. Itu artinya orang tua itu kalau kasih pendapat jarang meleset. Walaupun ini nggak seutuhnya benar ya. Tapi orang tua itu punya asam garam. Bukan asam garam tahu ya? Bukan asam garam orang Melayu. Kalau ke dukun mereka bawa asam garam. Asam garam ini apa namanya? Pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Mereka tidak terperosok ke dalam delusi. Jika mereka melihatmu berada dalam keburukan, maka mereka menghalangimu. Jika mereka melihatmu berada atas kebaikan, mereka menolongmu. Dan biasanya ini ada pada praktek kehidupan orang tua kepada anaknya. Kenapa dilarang anaknya makan ini? Karena dia tahu ini akan mendatangkan bahaya ini. Kenapa disuruh minum ini walaupun anaknya nggak suka? Karena maslahatnya ini dan menyembuhkan ini dan itu. Ada yang berkata dengan bentuk prosa. Barang siapa yang panjang umurnya, maka kekuatan badannya berkurang, sedangkan kekuatan akalnya bertambah. Ini tidak mutlak ya, tetapi benar dalam satu sisi. Orang semakin tua semakin lemah tubuhnya, tetapi akalnya semakin apa? Akan tahu bagaimana konsep kehidupan, bagaimana hakikat kehidupan. Yang lain mengatakan setiap hari yang berlalu terhadap orang bodoh menjadikannya lebih beradab. Setiap hari yang berlalu terhadap orang bodoh menjadikannya lebih beradab. Asalnya kan gini, asalnya kita itu jahil. Sebagaimana salah satu firman Allah mengatakan, kita itu diciptakan tidak mengetahui apa-apa. Nah, kapan orang jahil ini menjadi berilmu? Sehari demi hari, sehari, sepekan, sebulan, dan seterusnya. Berlalu hari dia semakin beradab. Salah seorang yang bijak berkata, eksperimen cukup sebagai pendidik anak. Mencoba pengalaman hidup itu sebagai pendidik adab. Pergantian hari cukup sebagai nasihat. Indah ya ucapan ini. Pergantian hari cukup sebagai nasihat. Kisah hari ini berbeda dengan hari kemarin. Tapi jangan sampai kisah itu seperti drama yang ditonton. Jangan sampai seperti drakor yang disaksikan. Tetapi kisah hidup itu untuk apa jemaah? Kisah hidup untuk nasihat. Hari ini saya kurang ini, hari ini saya harus merubah ini dan sebagainya. Salah seorang sastrawan berkata, eksperimen adalah cermin akal. Ketiadaan pengalaman adalah buah kebodohan. Salah seorang yang beradab berkata, masa lalu cukup sebagai informasi untuk masa depan. Ini indah sekali. Garis bawahi. Masa lalu cukup sebagai informasi untuk masa depan. Artinya gini, kita kan punya masa lalu nih masing-masing nih. Masa lalu kita dengan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, cukuplah masa lalu itu mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap di masa depan. Kalau di masa lalu kita melakukan dosa itu, jangan sampai di masa depan kita melakukan dosa itu. Kalau di masa lalu kita malas-malasan, tidak fokus, tidak khusyuk, tidak serius dalam ketaatan, maka di masa depan jangan. Cukuplah masa lalu itu apa? Sebagai guru untuk masa depan. Bahasa pepatah kita apa mengatakan itu? Pengalaman adalah guru macam mana? Adalah guru terbaik. Ya begitu ya. Nah, apa yang telah mereka coba cukup sebagai ibrah bagi orang yang cerdas. Jadi, orang yang punya asam garam hidup, terlebih mereka para ulama, punya ilmu, punya pengalaman hidup, maka mereka adalah sebaik-baik orang yang pantas untuk kita minta saran dalam menampung dan menempuh kehidupan. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini cara pertama untuk menguatkan akal. Cara kedua nanti kita ambil insyaallah di pekan depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.